It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Kasih sempurna tutupi semua Star Kids, let your light shine. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Yes, hari Minggu. Aku tuh paling suka kalau hari Minggu datang karena aku akan ke ibadah anak Star Kids di gereja. Iya, aku juga dulu gak pernah beribadah gereja, tetapi setelah aku juga ke gereja, aku kenal Tuhan Yesus, aku jadi semangat datang ke gereja. Aku juga dulu gak suka berdoa, sekarang aku suka berdoa karena aku diajarkan di ibadah anak Star Kids untuk berdoa, dan saat aku berdoa aku suka banget karena ada damai di hatiku. Pokoknya asik sekali loh saat aku berdoa sama Tuhan Yesus itu. Sekarang semangat lagi yuk ikut ibadah online Star Kids yang super keren. Ini pasti teman-teman akan merasakan sesuatu yang ajaib di hati teman-teman. Iya, betul. Karena ada Tuhan Yesus bersama teman-teman. Sekarang ayo ambil buku Alkitab untuk kita baca ayat bersama. Konsentrasi dan catat firman Tuhan yang disampaikan supaya teman-teman dapat mengingat isi firman Tuhan dengan baik. Nah, kalau teman-teman mau makan atau minum, tunggu dulu ya sampai ibadah online selesai ya. Baru boleh makan dan minum. Setuju? Siap, kita percaya kalau Tuhan Yesus bersama kita dimanapun kita berada. Kita hormati Tuhan ya. Teman-teman, ayo ikut menyanyi, menyembah Tuhan dengan lagu yang dinyanyikan. Biar semangat, ikuti gerakannya ya. Biar Tuhan bangga pada teman-teman. Supaya lebih banyak anak-anak di Indonesia yang beribadah kepada Tuhan, ayo klik like, subscribe, dan share link online Star Kids. Thank you. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Minta Roh Kudus menemani kita saat ibadah online. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Engkau berikan. Terima kasih kami semua dalam perlindungan-Mu. Sekarang kami mau ibadah untuk-Mu ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, tolonglah kami untuk bisa konsentrasi mendengar firman-Mu supaya kami dapat melakukan apa yang firman Tuhan katakan dalam nama Yesus. Amin. Mari beri sorak-sorai balik meriah buat Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah
Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Semua kakinya seperti ini, keluar. Para
On the 10th day, boom! Boom. A sound like a huge wind filled the house. And something that looked like little flames of fire appeared over their heads. What was it? The Spirit of God, the Holy Spirit. Whoa! Was the Holy Spirit the helper Jesus promised? Yes, the Helper had come. Amazing! And something even more amazing happened, because as the disciples were filled with God's Spirit, they began to praise God. Wah, aku lihat ada lidah-lidah api di atas kepala para murid-murid. Wah, Kak, bayangkan seandainya aku ada di situ. Aku ingin memegang api-api itu, Kak. Karena ajaib sekali ya adik-adik, ada lidah-lidah api di atas kepala, tetapi mereka tidak kebakar. Terbakar, Kak. Hah? Gimana, Kak? Iya, terbakar loh, Kak Vina. Terbakar hati dan rohnya. Oh. Ya ampun, Kak, aku ngerti. Hati dan roh mereka terbakar oleh kuasa Roh Kudus. You're right, Kak Vina. Tepat banget. Mereka yang mengalami Roh Kudus, hati dan rohnya berapi-api, merasakan damai sejahtera, sukacita dan hati yang berkobar-kobar bagi Tuhan. Itu kuasa Roh Kudus, the power of the Holy Spirit. Wah, Tuhan Yesus menepati apa yang dijanjikannya untuk memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang dialami oleh murid-muridnya di Yerusalem. Dan benar, Roh Kudus sang penolong itu menyertai para murid-muridnya melakukan hal-hal ajaib yang membuat banyak orang menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Iya, Kak, aku ingat bagaimana Roh Kudus yang memampukan Petrus dari seorang penakut menjadi berani menjelaskan pada orang-orang lain bahwa mereka tidak mabuk tetapi sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Petrus dengan penuh keberanian terus menjelaskan apa yang Roh Kudus katakan kepadanya. Bahwa Allah akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Kak Reti, berarti Roh Kudus akan dicurahkan atas kita semua juga ya? Termasuk untuk adik-adik. Betul. Dan Petrus terus mengajarkan pada orang Israel bahwa barang siapa yang berseru memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Dengan jelas Petrus berkata bahwa Tuhan yang ia maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang diutus Allah ke dunia untuk melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang ajaib. Yes, dia Yesus Tuhan yang telah disalibkan, dikuburkan, tetapi Allah membangkitkan Yesus dan menang dari kuasa maut. Lebih jauh, Alkitab menjelaskan, Petrus mengatakan dengan berani bahwa dia dan murid-murid lainnya adalah saksi dari apa yang telah mereka lihat sendiri. Yaitu bagaimana mereka melihat Tuhan Yesus disalibkan, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga dengan penuh kemuliaan. Petrus kemudian berkata, "Hai seluruh kaum Israel, kamu harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Wah, luar biasa sekali, Kak. Apa yang Roh Kudus kerjakan dalam diri Petrus dan murid-murid lainnya. Perubahan yang sangat dahsyat dalam diri mereka. Lalu ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka mulai bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Wow, jadi sekarang Roh Kudus mulai tercurah pada banyak orang Israel, Kak.
hingga hati mereka tersentuh, ingin bertobat dan mengalami Roh Kudus dalam hidupnya. Dan orang-orang yang mendengar apa yang Petrus katakan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wah, 3.000 jiwa. Itu kan banyak sekali Kak Reti. Itu seperti orang banyak yang lagi nonton sepak bola. Kira-kira banyak banget. Dan 3.000 orang itu tiba-tiba ingin dibaptis dan percaya pada Tuhan Yesus. Wow, dahsyat banget ya adik-adik. Ini pasti bukan karena hebatnya Petrus, tetapi karena Roh Kudus yang melakukan dalam diri 3.000 orang itu. Ajaib banget Kak, ini sungguh ajaib. Yes, yang dahsyatnya lagi, Roh Kudus mengubah hidup mereka. Dijelaskan dalam Alkitab bahwa mereka menjadi orang-orang yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti atau saling berbagi. Dan mereka suka berdoa. Perubahan ajaib dalam hidup yang hanya Roh Kudus bisa melakukannya. Mereka jadi memiliki kerinduan untuk dekat dengan Allah melalui doa. Dan mereka menjadi orang yang peduli bagi orang lain dengan mau saling berbagi. Dan rasul-rasul itu atau para pengikut Yesus itu disertai kuasa Roh Kudus. Mereka mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib. Mereka mendoakan orang yang sakit dan orang yang sakit itu menjadi sembuh. Dan masih banyak tanda-tanda ajaib lainnya. The power of the Holy Spirit, kuasa Roh Kudus yang sanggup melakukan melalui para rasul-rasul, yaitu orang yang telah dipenuhi Roh Kudus dalam hidupnya. Mereka memiliki kuasa untuk melakukan mujizat yang ajaib. Dan semua orang yang telah menjadi percaya itu, mereka tetap bersatu. Dan indahnya nih, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sampai ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Wah, how nice Kak. Betapa indahnya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup-hidup orang percaya. Betul. Dan kemudian mereka mengalami perubahan itu dengan cara bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam rumah Allah atau bait Allah. Mereka saling berbagi roti di rumah masing-masing secara bergilir. Lalu makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil mereka memuji Allah. Dan karena itu mereka menjadi disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yuk kita saksikan kisahnya dalam tayangan ini. Roh Kudus telah turun dari surga dan memenuhi murid-murid Yesus. Saat orang banyak berkumpul di Yerusalem, mereka mendengar suara para murid berbicara dalam bahasa mereka sendiri dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Petrus berdiri dan berkata, "Aku akan memberitahu kamu apa yang terjadi." Dia mengingatkan orang-orang tentang sesuatu yang telah dikatakan oleh Nabiul dahulu kala. Tuhan berfirman, "Aku akan mencurahkan rohku kepada semua orang. Aku akan memperlihatkan kepadamu keajaiban-keajaiban di langit di atas, dan tanda-tanda di bumi di bawah. Maka setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Kata Petrus, "Kamu melihat mukjizat, keajaiban dan tanda-tanda yang Allah lakukan melalui Yesus. Meskipun Allah merencanakan kematian Yesus, kamu memakai orang-orang pelanggar hukum untuk memakukan dia di kayu salib dan membunuhnya. Tetapi kematian tidak menahan Yesus. Allah membangkitkan Yesus hidup kembali dari kematian." Lalu Petrus berkata, "Kamu telah melihat kebenaran Yesus hidup, dia naik ke surga untuk bersama Allah. Jangan meragukan ini." Kata Petrus, "Ketika kamu membunuh Yesus, kamu membunuh Mesias." Ketika orang-orang mendengar perkataan Petrus, mereka merasa menyesal. Mereka bertanya kepada Petrus dan para rasul lainnya apa yang harus kami lakukan. Petrus menyuruh orang-orang untuk bertobat, untuk berpaling dari dosa-dosa mereka, dan berbalik kepada Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus, dibaptis dalam nama Yesus, katanya.
Semua yang percaya pesan Yesus dibaptis hari itu 3.000 orang bergabung mengikut Yesus. Mereka mempelajari apa yang diajarkan murid-murid Yesus, dan mereka bertemu dengan orang percaya lainnya setiap hari. Mereka memecahkan roti bersama dan berdoa. Semua orang percaya membagikan apa yang mereka miliki, kapanpun ada yang membutuhkan, dan mereka memuji Tuhan, dan setiap hari semakin banyak orang yang diselamatkan. Khotbah Petrus menunjukkan kuasa Roh Kudus untuk menyelamatkan dan mengubah mereka yang percaya kepada Yesus. Allah memakai Petrus untuk memberitakan tentang Yesus kepada orang banyak, agar ribuan orang lainnya percaya dan diubahkan. Juga semua yang percaya dalam Yesus berubah dan tidak akan pernah sama lagi. Saat Roh Kudus menjamah dan dirasakan secara nyata dalam hidup seseorang, pasti dia akan rasakan sesuatu yang mengubah hidupnya. Dan itu juga yang akan Roh Kudus lakukan bagi setiap kita adik-adik yang telah mengalami Roh Kudus dalam hidupnya. Oleh karena itu, Alkitab mengingatkan kita semua yang sudah percaya Tuhan Yesus untuk selalu hidup dalam Roh Kudus. Coba bacakan dalam Efesus 5 ayat 18. Let's read the Bible. Efesus 5 ayat 18. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Adik-adik, Kavina, Kareti telah percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan Roh Kudus sudah memenuhi hati kita. Mari kita ingat untuk membuat pilihan yang bijaksana untuk memilih hidup yang dikendalikan atau dituntun oleh Roh Kudus. Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Mari kita selalu minta Roh Kudus untuk mengingatkan kita untuk selalu berdoa kepada Tuhan, mendengarkan suara Roh Kudus melalui baca firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Bukan hanya di gereja ya, tapi di rumah dan dimanapun kita dapat menyembahnya. Hiduplah penuh dengan roh, dengan cara mau mempedulikan kebutuhan orang lain. Bila adik-adik harus berbagi, yuk berbagilah. Bila adik-adik terdorong nih, Roh Kudus menggerakkan adik-adik untuk mendoakan teman atau orang lain yang sakit, doakanlah. Aku percaya Roh Kudus akan menyertai kita semua. Dan itu berarti Roh Kudus sudah memberikan kuasa bagi adik-adik untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun adik-adik berada. Let's sing it! Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8, begitulah bunyinya. Adik-adik, saatnya kita berdoa, berbicara kepada Roh Kudus. Let's pray. Roh Kudus, sungguh Engkau ajaib. Terima kasih
Engkau sudah memenuhi hidup kami. Tolonglah kami untuk hidup sesuai dengan tuntunan yang Roh Kudus ingin kami lakukan. Dan kami mau Tuhan mentaatinya. Terima kasih ya Roh Kudus. Roh Kudus, terima kasih Engkau telah memberikan kuasa dalam hidup kami. Kami percaya, kami akan mengalami perubahan dalam hidup kami. Dan kami semua akan Engkau pakai untuk menjadi saksi-Mu. Sungguh, Engkau nyata dan ajaib Roh Kudus. In Jesus' name we pray. Amen. Luar biasa, Roh Kudus dapat mengubah hidup para murid Yesus. Dan Roh Kudus menyertai mereka untuk melakukan hal-hal yang ajaib sehingga banyak orang jadi percaya Tuhan Yesus. Aku juga percaya Roh Kudus memenuhi hatiku dengan kuasanya. Aku percaya saat aku mendoakan orang sakit, orang itu menjadi sembuh. Yuk teman-teman, kita semakin rajin berdoa, membaca Alkitab, dan menyembah Tuhan supaya Roh Kudus semakin memakai kita dengan dahsyat. Sekarang, ayo teman-teman, saatnya klik like, subscribe, share link online Church Star Kids ini. 1, 2, 3, klik! Dengan teman-teman klik like dan subscribe, teman-teman akan diingatkan YouTube untuk kisah seru lainnya dan akan lebih banyak teman-teman lainnya yang akan mengenal Tuhan Yesus. Ayo teman-teman yang tinggal di Kota Bandung, ditunggu hadir di ibadah onsite Star Kids. Alamat ibadah onsite ada di Pasir Koja, di Kopo, dan di Bandung Utara. Teman-teman bisa lihat di aplikasi atau website Fajar Pengharapan. Ayo kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Mintalah bantuan papa, mama, atau orang terdekat untuk transfer melalui bank atau scan QR yang tersedia. Teman-teman catat ya, hari Jumat sore jam 5 sore ada Zoom anak berdoa dan connect. Ayo join ya, kita berdoa bersama, memuji bersama, dan saling mendoakan dengan teman-teman yang lainnya. Asik loh, join Zoom anak berdoa dan connect, ada games yang seru dengan hadiah yang langsung dikirim ke rumah loh. It's quiz time. Berapa orang yang bertobat saat Petrus dipakai Roh Kudus untuk berkhotbah? Jawabannya dapat dikirim dengan alamat lengkap teman-teman melalui WhatsApp pada nomor hotline Star Kids dan tunggu hadiah di rumah ya. Puji Tuhan, kita semua sudah mengikuti ibadah online Star Kids. Yuk kita lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus pasti akan memampukan kita semua. Holy Spirit be with you. God bless you.